Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini gue mau mereview terbitan terbaru dari Akasha ya. Lagi-lagi karya Junji Ito, yaitu sekarang adalah compilation yang keempat. Ini judulnya Love Sickness. Oke, pertama-tama kita akan review dari fitur dasarnya dulu ya. Fitur udah kayak HP. Ininya dulu deh, ukurannya ya. Untuk ukurannya sendiri, ini dia adalah 18 dikali 13 ya. Jadi ukurannya hampir sama, bukan hampir sama sih. Sama dengan terbitan Junji Ito yang lain ya. Kayak koleksi gua, ini sekalian gua mau pamer. Ada Hellstar Remina, Best of the Best, Fragment of Horror, dan lain-lain lah. Nah, sebenarnya ini ukurannya kayaknya disamain semua ya. 18 kali 13 gitu kalau kita lihat. Oke, jadi untuk kalau dipajang di rak buku kita ini masih cocok. Dan mungkin yang paling banyak diprotes adalah yang ini ya, Fragments of Horror, karena dia beda sendiri, warnanya putih, sedangkan yang lain hitam kan. Dan untuk terbitan yang terbaru ini, yang Love Sickness, dia kembali ke mirip sama terbitan Junji Ito yang lainnya, yaitu warna hitam juga. Jadi kayak gini ya, jadi bagus-bagus aja. Oke, ukurannya sudah. Terus kemudian jumlah halamannya di sini ada 402 halaman kalau kita lihat di yang terakhir. Ya, 402 halaman. Untuk harga, dia harganya 95.000, tapi gue dapat harga diskon sekitar 65.000 sampai 70.000. Apakah worth it untuk harga segini? Nanti akan kita bahas di akhir ya. Terus kemudian apakah ada halaman warna atau enggak? Di sini tidak ada halaman warna ya. Biasanya kan di depannya ada tuh. Di sini tidak ada halaman warna sama sekali. Oke, terus kita masuk ke pembahasan tentang covernya. Di sini kita pakai cover jaket ya. Terbitan yang kali ini ada jaketnya seperti ini. Kita buka dulu. Untuk suasana depannya, cover depannya, ini dia menggambarkan tokoh utama di buku ini ya, yaitu si tampan dari perempatan gitu, yang jadi pusat cerita. Agak beda sama versi Viz, nanti akan gue tampilkan di sini. Nah, kalau di versi Viz ini fokusnya ke satu ini aja ya, si tampan ini. Tapi kalau di sini ada orang lain. Siapakah dia ya? Nanti baca aja ceritanya ya, cukup seru gitu. Terus kemudian kita lihat cover jaket yang bagian belakangnya. Di sini gambar perempuan ya, dan ini timbul agak glossy juga. Terus kemudian ya di sininya gambar, kalau dicerita ini cewek-cewek yang agak tergila-gila gitu sama seseorang. Nggak spoiler sih ya harusnya, cuma penggambaran sedikit. Dan untuk cover dalamnya, depan belakangnya sebenarnya biasa aja ya, hitam aja kayak gini, sama ada sedikit artnya ya. Untuk spine-nya, dalamnya seperti ini, kalau luarnya kayak tadi ya. Kita pasang dulu. Oke, untuk bagian spine-nya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, cukup bagus ya, hitam juga. Terus kemudian compilation, dan ini mengkilat-mengkilat ya. Di sini ada highlightnya, di sini tokohnya. Dan yaudah, itu fitur dasarnya atau penampilan dari luarnya. Kemudian untuk isinya, coba kita intip sedikit ya. Untuk isinya, nah ini ada daftar isinya. Jadi ini tentang apa sih komik yang kali ini? Love Sickness alias mabuk asmara ya, mabuk asmara gitu. Nah, memang di sini cerita utamanya yang ini ya, ada dua cerita panjang, yang Love Sickness dan ini The Strange Hikizuri Siblings. Terus apakah ceritanya seru? Sekalian review isinya sedikit ya. Kalau menurut gue yang memang Love Sickness ini seru banget, bagus banget, dan gue nggak nyangka, gue kira ini cuma satu cerita pendek gitu ya. Tapi ini agak-agak mirip sama Uzumaki lah, suasananya sama topiknya juga gitu mirip. Untuk yang lainnya selain dua cerita panjang ini ada 3 cerita pendek ya. Dan menurut gue ada satu yang bagus, entah yang mana nanti kalau kalian tertarik beli, coba nilai sendiri aja. Terus cerita panjang yang ini kalau menurut gue ini oke aja sih, agak aneh dan malah bikin gue rada ketawa ya kalau cerita panjang yang keduanya ini. Oke, itu aja untuk isinya. Terus untuk artnya ya seperti biasa, ini ya langsung kebuka nih, nggak sengaja. Sekalian gue review sedikit sinopsisnya. Jadi Love Sickness itu menceritakan tentang di sebuah kota itu, kotanya itu berkabut terus. Dan ada kepercayaan tentang ramalan persimpangan. Jadi orang-orang yang lagi ragu tentang masalah hidupnya, biasanya tentang percintaan, mereka nungguin di perempatan jalan gitu.
di persimpangan jalan. Terus kayak misalnya cewek ini nih, dan dia bertanya ke orang pertama yang lewat, gimana nih nasib cinta gue, apa yang harus gue lakukan. Dan orang yang lewat ini nanti dia akan ngomong sesuatu, misalnya kayak semangat kamu pasti bisa atau enggak. Nah tapi si orang yang ini nih, yang ini dia tuh ngomongnya selalu yang buruk-buruk gitu, dan itu membawa ke masalah di kota ini. Dan ceritanya itu ada dua ya, cewek sama cowok. Yang cowok kalau nggak salah namanya Ryu siapa gitu, yang cewek namanya Midori, dan mereka mau membongkar tentang kasus-kasus tersebut. Terus ternyata si Ryu itu dia punya masa lalu yang berhubungan dengan kejadian-kejadian ini gitu ya. Nah untuk artnya ya seperti biasa ya, serem dan agak-agak aneh gitu. Bagus, detail juga, tapi gue ngerasa ini nggak serapi kayak di Fragments of Horror ya. Artinya mungkin ini adalah terbitan karyanya Junji Ito yang awal-awal gitu. Oke, itu aja mungkin reviewnya. Kalau kesimpulannya apakah worth it buat dibeli apa enggak, menurut gue sangat worth it untuk cerita love sickness-nya itu sendiri ya. Tapi kalau untuk nyari cerpen cerita pendeknya atau yang lainnya mungkin biasa aja gitu kalau menurut gue. Tapi mendingan belinya di harga-harga diskon ya. Kayak gue tadi dapat 65.000 atau 70.000 gitu. Kalau beli full price 95.000 agak-agak gimana gitu ya. Mengingat ini juga nggak ada halaman berwarnanya. Oke, itu aja. Sekian review dari gue. Semoga kalian suka ya. Ini gue mau sekalian tampilkan yang lain ya, pembandingnya, karya-karyanya yang lain. Dan mungkin kalau nanti ada bulan Februari akan ada karyanya yang baru lagi, itu Deserter kalau nggak salah. Gue akan review lagi. Oke, sekian video ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan komen, like, dan subscribe ya kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini.